Kelompok 1 ada peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pengertian akuntansi manajemen. Pengertian akuntansi manajemen adalah sebuah sistem akuntansi yang memiliki kaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh tingkat manajerial suatu organisasi. Peranan dan fungsi akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Ada perencanaan strategis, pengendalian dana dan pemantauan kinerja, pengambilan keputusan, manajemen risiko, efisiensi operasional dan pengendalian, adaptasi terhadap perubahan eksternal, evaluasi investasi, penganggaran dan perakiraan. Ada juga penerapan sistem informasi akuntansi, analisis biaya dan profitabilitas, perencanaan anggaran yang fleksibel, penggunaan indikator kinerja utama atau KPI, analisis varians, pelaporan yang transparan dan relevan, penerapan teknologi, fokus pada inovasi dan pengembangan produk, manajemen risiko, pelatihan dan peningkatan kompetensi. Di sini untuk kelompok 2, konsep biaya dan manajemen biaya. Pengertian biaya atau cost dalam konteks akuntansi sebagai penyedia informasi adalah hasil pengukuran dalam unit moneter suatu objek, dan cost tercipta karena adanya kejadian ekonomi dalam suatu organisasi. Menurut American Accounting Association, biaya adalah suatu pengorbanan dari sumber yang bersifat ekonomis yang diukur dalam satuan yang telah terjadi atau yang akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam ilmu bisnis dan akuntansi, pengertian biaya adalah nilai moneter atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Pengertian manajemen biaya. Manajemen biaya merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi baik bersifat keuangan mengenai pendapatan dan biaya, serta informasi non-keuangan yang relevan mengenai kualitas dan produktivitas bagi manajemen untuk identifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategis, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Kelompok 3 ada cost, volume, dan profit analysis, perencanaan laba, profit planning. Pembahasan materi ada cost, volume, profit, CVP, analis, perencanaan laba, profit planning. Cost, volume, profit, CVP, analis. 1. Pengertian cost, volume, profit, CVP, analis. Analis cost, volume, profit atau CVP adalah alat yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan memahami hubungan antar biaya, volume, dan laba, bisnis dapat merencanakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keuangan mereka, baik untuk menentukan titik impas, merencanakan laba, atau mengevaluasi risiko. CVP adalah komponen penting dalam manajemen keuangan yang tidak boleh diabaikan. Kedua, strategi perencanaan laba membangun keuntungan yang berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa strategi kunci dalam perencanaan laba. Pertama, menentukan target laba yang realistis. Kedua, analisis biaya volume laba, CVP. Ketiga, mengoptimalkan penjualan dan harga. Keempat, mengendalikan biaya. Kelima, penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Keenam, pemantauan dan penilaian. Ketujuh, fleksibilitas dan adaptasi. Ketiga, rumus CVP analis. Rumus utama yang digunakan dalam CVP analis adalah sebagai berikut. Pertama, margin kontribusi per unit, harga jual per unit, biaya variabel per unit, kontribusi margin ratio, margin kontribusi per unit, harga jual per unit, break even point dalam unit, total biaya tetap, margin kontribusi per unit, break even point dalam total biaya tetap, kontribusi margin ratio. Keempat, contoh CVP analis. Mari kita lihat contoh sederhana untuk lebih memahami bagaimana CVP analis bekerja. Misalkan perusahaan PT Sejahtera memproduksi produk dengan data berikut: harga jual per unit 50.000, biaya variabel 30.000, total biaya 200 juta. Untuk menghitung margin kontribusi per unit, 50.000 kurang 30.000 sama dengan 20.000. Selanjutnya kita dapat menghitung break even point dalam unit, yaitu jumlah unit yang perlu dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 200 juta per 20.000 sama dengan 10.000 unit. Lanjut untuk kelompok 4, perencanaan laba multi-product entity. Ada beberapa alasan untuk menentukan margin produk. Pertama, pengambilan keputusan yang tepat dalam alokasi sumber daya. Dengan mengetahui kontribusi margin setiap produk, perusahaan dapat menentukan alokasi sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal secara lebih efisien. Kedua, identifikasi produk yang paling menguntungkan. Produk yang memiliki kontribusi margin lebih tinggi berkontribusi lebih besar terhadap laba bersih perusahaan. Perencanaan strategi penetapan harga. Misalnya jika sebuah produk memiliki margin kontribusi yang tinggi tetapi volume penjualannya rendah, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menurunkan harga guna meningkatkan daya saing dan volume jualan.
Sebaliknya, produk dengan margin rendah mungkin perlu dipertimbangkan untuk kenaikannya harga atau dilakukan efisiensi dalam biaya variabel untuk meningkatkan kontribusinya. Menghitung dan menganalisis break-even point atau BEP. Break-even point atau BEP adalah titik di mana pendapatan total perusahaan sama dengan total biayanya sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Dalam konteks perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk, BEP cukup sederhana untuk dihitung. Kontribusi margin adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Kontribusi margin digunakan untuk menutupi biaya tetap perusahaan dan sisanya merupakan laba produk dengan kontribusi margin yang lebih tinggi, membantu menutupi biaya tetap lebih cepat dibanding oleh produk dengan kontribusi margin rendah. Oleh karena itu, semakin tinggi kontribusi margin, semakin cepat perusahaan mencapai break-even point. Lanjut ke kelompok 5, ada analis perilaku biaya, cost behavior analysis. Perilaku biaya adalah bagaimana biaya akan bereaksi atau berubah dengan adanya perubahan tingkat aktivitas bisnis. Bila aktivitas bisnis meningkat atau surat biaya tertentu mungkin akan ikut naik atau turun atau mungkin juga tetap. Analisis pengambilan keputusan jangka pendek, marketing aspek. Pengambilan keputusan jangka pendek atau tactical decision making merupakan proses memilih di antara pilihan yang ada yang harus segera dilakukan dan bersifat jangka pendek, hands-on and moving. Meskipun berorientasi jangka pendek, jenis keputusan ini tetap mengacu pada pencapaian tujuan strategi perusahaan sehingga keunggulan kompetitif dapat dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Promosi diskon. Anda dapat menjalankan promosi diskon jangka pendek untuk meningkatkan penjualan dan menggait pelanggan baru. Kampanye digital marketing. Anda dapat menjalankan kampanye digital marketing seperti iklan Google Ads, Facebook Ads, atau influencer marketing, acara peluncuran produk untuk memperkenalkan produk baru kepada pasar. Respon cepat terhadap perubahan pasar, menguji dan mengembangkan strategi baru, meningkatkan fleksibilitas kecepatan, meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan, menguji efisiensi dan ROI, meningkatkan eksperimen dan inovasi. Ketujuh, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi.